Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para bapak dan para ibu sekalian, jamaah kajian dan obrolan pagi Masjid Biru, Masjid An-Nur Empunala yang dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah, pada hari ini hari yang sangat berbahagia untuk kita, karena pada hari ini kita sudah kedatangan tamu yang istimewa, tamu yang sudah kita tunggu sejak 2 bulan yang lalu, yakni Ustadz Dr. Pit Hizbullah Haidir dari Paciran, Lamongan. Dan sedikit saya kupas profil beliau, yakni beliau saat ini menjabat sebagai Sekretaris Pimpinan Daerah Muhammadiyah Lamongan dan juga Ketua Divisi Kaderisasi Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Timur. Dan beliau sendiri juga sebagai pengajar di Stiksi Sekolah Tinggi Ilmu Quran dan Sains Paciran Lamongan, dan juga pengajar juga di Pondok Pesantren Al-Islah Paciran Lamongan. Nah, di tengah-tengah kesibukan beliau yang sangat luar biasa ini, alhamdulillah beliau masih bisa menyempatkan diri untuk bersilaturahim ke Mojokerto di 3 Masjid An-Nur alias Anwar ini, jamaknya An-Nur ini. Nah, alhamdulillah hari ini sudah hadir di tengah-tengah kita Ustadz. Nanti mungkin waktu kita sampai pukul 6:10 Ustaz, pukul 6:10, dan nanti dilanjutkan 15 menit untuk sampai pukul 7:10, dan nanti dilanjutkan setelah itu 15 menit untuk tanya jawab salam jamaah Ustaz. Baiklah para bapak dan ibu sekalian, kita buka kegiatan kita pada hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, selanjutnya kepada Ustaz Bid kami persilakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih semangat ya? Alhamdulillah. Ikut jawaban salamnya lemes gitu. Ulangi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Yang terhormat para pimpinan Muhammadiyah di wilayah Kota Mojokerto dan juga Aisyah di wilayah Kota Mojokerto, para pimpinan Ortom dan juga pimpinan takmir Masjid An-Nur Empunala, An-Nur Empunala, ingkang kula hormati, beserta seluruh jajaran, para sesepuh, para kiai, para asatidz, ustadzat, ing lingkungan Masjid An-Nur Empunala ingkang kula hormati. Alhamdulillah, ini sesi yang ketiga. Kalau memang tanglet kalau meeting Ustaz Abdurrahim Syams, ini kadang-kadang audiennya sama atau beda. Kadang waktu betemnya waktu samanya. Jadi temanya pun harus dibikin beda. Alhamdulillah wau dalu ting meri nama meri. Meri ganteng ya, meri kok meria ini. Lalu kita membahas soal bermuhammadiyah itu harus gembira. Tadi pagi di Masjid An-Nur Bromo kita membahas soal ukhuwah Islamiyah. Nah, ini kita tutup dengan perlawanan terhadap fenomena yang sekarang betul-betul dimasifkan. Ini menikah fenomena LGBT. Ini penting sekali karena Masya Allah luar biasa nih. Di mana-mana terutama di kota besar sebenarnya niku LGBT niku betul-betul digerakkan
digerakkan menjadi sesuatu yang luar biasa berbahaya untuk kita dan generasi kita. Nah ini judulnya kalau bikin serem juga, ancaman dekonstruksi fitrah. Nah, karena LGBT itu menyalahi fitrah, LGBT itu menyalahi kodrat manusia yang harusnya punya fungsi biologis dan fungsi kemanusiaan sesuai dengan gendernya. Nopo tuman laki-laki melahirkan? Nggak ada. Nggak ada. Nopo tuman, nopo tumon? Nopo tuman. Nopo tumon perempuan jadi laki-laki. Diwonten tetapi dia itu menyalahi kodrat. Operasi pakai dados nopo? Transgender. Nah karena itu saya ingin nun sewu badhe memotret melihat supados niki rati menyeluruh. Kalau itu melihatnya mangke dari sudut pandang Quran, dari sudut pandang hadis, dari sudut pandang sosiologi politik, karena ini memang gerakan politik, Pak. Juga dari sudut pandang psikologi, niku pripun asline. Nah sehingga kemudian kita dapat memotret juga. Nah terus di kota Mojokerto ini berapa orang yang datanya LGBT? Panjenengan nopo sampun gak ada data? Ya kayak sini. Makanya kalau coba sebutkan, karena ternyata datanya disamarkan. Data tentang LGBT itu umumnya nanti disamakan dengan penderita penyakit-penyakit kelamin, HIV, AIDS, sifilis, bukan sifilis, dan lain-lain semacamnya. Nah, karena itu kemungkinannya bisa tertular dari sikap dan perilaku LGBT. Baik, kita mulai. Nah, Bapak Ibu sekalian, kenapa kita itu harus menentang LGBT? Karena dalil di Quran dan di hadisnya sudah sangat jelas. Dalil Qurannya di surah Al-A'raf 80-81. LGBT itu dianggap sebagai fahisyah dan dianggap sebagai israf. Kita tahu fahisyah itu biasanya lebih banyak dikaitkan dengan dosa besar. Maka LGBT hukumnya juga minal kabair, termasuk dosa besar. Nah tetapi ini kan ada gerakan untuk mengatakan LGBT itu HAM, LGBT itu hak asasi, karena kecenderungan seksual itu hak asasi. Gimana hak asasi? Quran yang sudah jelas minal kabair, termasuk dosa besar. Nah, sehingga yang mengatakan begitu-begitu itu perlu dilawan. Israf. Kenapa israf? Kenapa berlebihan? Karena betul-betul menyalahi kodrat sebagai manusia. Wong dahar berlebihan mau disebut israf, apalagi ini menyangkut sifat dan sikap yang berkaitan dengan biologis, karakter biologis kita. Nah tentu saja niku sangat-sangat bertentangan dan berlebihan sebagai manusia. Nah karena itu kemudian menurut Al-A'raf 80-81 niki, homosexuality yang di situ terkait dengan lesbian, kemudian gay, bisexual dan transgender niku, dan nanti banyak lagi ada queer, ada aseksual, ada panseksual dan lain-lain semacamnya. Itu semuanya adalah termasuk apa? Termasuk
secara mutlak menurut dalil Al-A'raf 80-81 minal kabair, termasuk dosa besar. Bapak Ibu sekalian, Ting Asy-Syu'ara 165-166, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengecam dengan keras orang yang meninggalkan pasangan sah, artinya laki-laki perempuan sebagai pernikahan normal, itu kemudian beralih menjadi memilih pasangan homoseksualnya. Itu kecam keras. Lebih ya jelas bangun akad pernikahan yang normal laki-laki perempuan, kok malah meninggalkan istrinya demi homoseksuality. Tapi juga kira-kira ibu-ibu kalau tiba-tiba suaminya homoseksual gitu, pun gitu. Nah itulah makanya. Apa enak main pedang? Iya bapak-bapak. Apa enak main pedang? Main hanggar nih. Nah ini bu, jadinya kemudian niku dianggap sebagai juga bagian dari dosa besar. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Allah mengutuk pelaku homoseksual. Dikutuk, bahkan diulang 3 kali. Bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala melaknat perbuatan kaum Lut, perbuatan homoseksual, suka sesama jenis. Nah itu dikutuk. Nah kalau yang riwayat Imam Bukhari itu soal transgender, itu pripun orang transgender ini di kepalanya dan di hatinya ya. Ya tapi itu disebut mukhannatsat sama mutawajilat, menyerupai yang perempuan menyerupai laki-laki, yang laki-laki menyerupai perempuan. Nah Bapak Ibu sekalian, niki juga ada sesuatu yang kemudian menjadi menarik di sini. Ingin menikah terkait nopo? Terkait dengan bahwa homoseksuality atau LGBT dan yang lain-lain, queer, aseksual, panseksual dan seterusnya niku menyalahi ingin menikah al-maqasid al-syariah. Kalau misalnya ada perbuatan dosa, itu paling tidak menyalahi salah satu atau salah dua saja dari maqasid syariah. Contoh misalnya ekologi, merusak hutan misalnya. Niku paling tidak maqasid syariah yang dilanggar itu adalah hifdzul mal. Ini berikut kita menjaga harta benda kita. Kalau hutannya dirusak, itu berakibat pada kerusakan-kerusakan barang-barang, banjir segala macam. Dan itu kan merusak harta. Nah, tetapi LGBT ini bertentangan dengan seluruh maqasid syariah. Yang 5 yang dirumuskan oleh Al-Imam Al-Ghazali di kitab Al-Mustashfa. Nama yang bertentangan. Yang pertama kan maqasid syariah itu minad daruriyat al-khams yang diberikan hifdzuddin, bahwa LGBT seperti dalil tadi yang tersebutkan di awal itu bertentangan dengan syariat Allah. Jadi orang yang berpraktek LGBT itu bertentangan dengan syariat Allah.
Nah, Bapak Ibu sekalian, yang kedua, LGBT itu bertentangan dengan prinsip syariat, maqasid syariat yang kedua yang diberikan hifdzun nasl. Hifdzun nasl itu kita harus menjaga keturunan. Lalu main anggar, kalau main apa nih, nak sing lesbian itu main apa? Lah itu main anggar kalau main sing tunggal itu. Lah itu kan mboten hifdzun nasl. Bukan bisa diganti dengan mengadopsi anak. Nah, itu kan bukan hifdzun nasl. Bukan menjaga anak keturunan. Anak angkat itu memang menurut hukum dan undang-undang negara bisa mendapatkan warisan, itu benar. Tetapi warisan yang dalam pengertian anak keturunan itu nggak bisa masuk kategori warisan yang syar'i ini. Terus kita dungo anak angkat, Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Zauj itu harus berbeda jenis kelaminnya. Nah, dungo ini pripun bagi pasangan yang lesbi, pasangan yang gay. Pripun dungo ini? Rabbana hab lana min khalqina ta'atan wa khulthana, pasangan lesbi dan gay kula wis ganti ayat, ganti donga iki. Tak bahaya. Enggak bahaya lah ya. Itu bahaya bukan hanya sedikit, wakeh. Karena hifdzun nasl tidak masuk di situ. Terus memutus jalur reproduksi dan mengaburkan nasab. Lah ini gerakan LGBT ini Bapak Ibu sekalian, sampai mereka itu menggelontorkan riset. Napa risetnya? Apa mungkin laki-laki itu bisa melahirkan? Nah ini kan sampai wonten film loh yang diperankan oleh Arnold, bahwa dia bisa melahirkan, bisa hamil. Disuntikkan kromosom apa itu kalau? Berarti kromosom X-nya, kromosom X-nya disuntikkan ke laki-laki. Terus keluarnya lewat mana? Oh, saat ini kan pun wonten sesar. Tapi Bapak Ibu sekalian, anak yang dikandung di dalam perut itu cara memberikan asupan makanannya dari mana ya kalau laki-laki itu? Nah itulah jadi, tapi mereka sampai menggelontorkan dana bermiliar-miliar US dollar, bukan miliar rupiah, US dollar, untuk meneliti apakah mungkin laki-laki itu bisa hamil. Nah perempuan hamil kan pun biasa. Bahkan kalaupun pasangannya lesbi, itu bisa pakai apa istilahnya? Bayi tabung. Bayi nabung, bayi tabung. Nah, bayi nabung, bayi sing nabung. Nah itu, jadi hifdzun naslnya ini kena. Dan karena itu kemudian pasti menyalahi kodrat. Karena kemudian mengaburkan nasab. Nasabnya piye nasabnya? Binnya bin siapa? Bin. Kalau medit itu binti apa bin? Medit binti pelit. Nah ini binnya itu jadi nggak jelas. Nah Bapak Ibu sekalian, kemudian itu juga melanggar hifdzun nafas, menjaga jiwa. Kenapa mengganggu jiwa?
Kalau niki beberapa penelitian dan fakta, kalau hubungan laki-laki dan perempuan dalam bingkai suami istri, itu kalau cemburu itu tidak merusak. Tapi kalau hubungan LGBT itu merusak kebanyakan. Bahkan peristiwa-peristiwa pembunuhan sampai mutilasi itu kejadiannya banyak terjadi pada pasangan LGBT. Dan Masya Allah, sadis sekali. Bahkan setelah dimutilasi, dikuburnya di berbagai tempat. Kok sempet-sempetnya? Sampai kemudian tengkoraknya itu yang kepala di semen di dekat WC. Nah ini bukan luar biasa ya. Nah mengganggu jiwa, mengganggu mental. Dan orang yang seperti itu, apalagi di tengah-tengah lingkungan yang normal, itu mesti dianggap abnormal. Nah ini mengganggu jiwa. Jadi dia itu merupakan sesuatu yang berbahaya bagi komunitas dan juga bagi mereka yang merasakannya sendiri. Bapak Ibu sekalian, kemudian hifdzul akal. Ini harus dalam ain dan qaf, jangan dalam hamzah kali kaf. Karena kalau hifdzul akal itu artinya jogo daharan. Harus dalam ain kali qaf, hifdzul akal. Nah, hifdzul akal ini harus menjaga akal sehat. Pinten-pinten menurut panjenengan waras napa boten kalau orang suka sesama jenis? Orang yang tertarik kepada sesama jenis itu mesti ono sing konslet. Listrik nek konslet itu boten urip, Pak. Nah makanya kalau kok malah urip kalau sesama jenis itu kan bahaya ya. Namun ngadeg kok sesama jenis kok bahaya. Gitu. Nah karena itulah maka itu bertentangan dengan hifdzul akal, bertentangan dengan akal sehat, dan paling terakhir bertentangan dengan hifdzul mal. Nah tadi hak warisnya gimana? Hak warisnya. Nah mereka kan sering bilang ini banyak kampanye begini kan bisa disumbangkan ke amal sosial. Jadi seolah-olah luar biasa mulia gitu gerakan ini. Kalau pasangan lesbi sama pasangan gay, pasangan transgender itu nanti kan kalaupun tidak menghasilkan keturunan, hasil kekayaan harta mereka itu kan bisa disumbangkan ke amal-amal sosial. Jadi seolah-olah mulia, tapi kan sesungguhnya merusak syariat dari aspek mawali. Nah baik, Bapak Ibu sekalian, nah ini sekarang ini kita masuk ke soal analisis sosiologi politik. Kalau kita sempat mikir, tidak sekedar hanya sebagai hal yang dinisbahkan kepada Nabi Lut atau dinisbahkan kepada kecenderungan seksual. Kok semasif ini? Sampai orang pertemuan selalu di hotel-hotel mewah di kota-kota besar. Kok sampai seperti itu? Lah rupanya ini memang gerakan transnasional, gerakan internasional yang ancamannya itu geopolitik. Ancamannya itu tidak sekedar hanya menyangkut wilayah di mana rusak moralnya orang, tetapi ini untuk supaya menjadi gerakan politik. Jadi misalnya kampanye presiden di negara-negara sekuler, Amerika, Inggris, ini masuk sebagai bahan kampanye. Artinya apa? Orang yang punya kecenderungan seperti ini itu sampun kata bisa memenuhi target tambahan terhadap
terhadap suara politik gitu. Nah ini juga kesini juga sama ini sekarang. Nopo Malik beberapa NGO yang terafiliasi kepada dunia internasional juga mendukung ini. Bahkan biarkanlah ruang publik itu menjadi ekspresi seksual dari LGBT. Terus mereka kadang-kadang terus hewan itu biasa. Kalau kan nanti kuliah di Inggris, dan mereka itu LGBT itu, ngapunten, bermesraan tapi yang melampaui batas di taman-taman itu biasa. Taman-taman ya. Nah, memang kalau yang nopo namanya yang berjenis kelamin berbeda itu kalau di lapangan terbuka bukan. Tapi yang LGBT itu, ini kan luar biasa, masif sekali gitu. Seolah-olah ini mengatakan, ini lu gak popo. Itu luar biasa. Nah karena itu kita memandang bahwa ini sebagai ancaman geopolitik dan ketahanan nasional. Perang asimetris, proxy war. Sekarang kan alih-alih peperangan itu pakai senjata, yang dirusak nomor kebudayaannya. Nopo malih di dunia medsos hari ini. Dulu orang merampok itu harus gedor itu dulu. Saat ini orang merampok itu tidak perlu menggedor itu, masuk lewat handphonenya, di tracking, di tracing, kemudian di hack. Banyak yang hartanya terkuras. Dan sekarang modusnya macam-macam. Wonten undangan pernikahan, masa mau nikahi, dibuka tiba-tiba hacker, dan seterusnya. Termasuk medsos kita, anak-anak kita, itu kan sekarang nggak bisa kita menghalanginya. Niku diskusi di kalangan ustaz. Jadi biaya anak-anak kita ini nanti ini. Nah ini mengkhawatirkan sekali Pak. TikTok mau pakai family link atau enggak, itu nggak bisa TikTok pakai family link. Instagram juga nggak bisa pakai family link. Kalau YouTube masih bisa pakai family link. Bahkan di restricted untuk tontonannya masih bisa. Tapi naik TikTok, kemudian Instagram itu tidak bisa. Dan gerakan LGBT ini masuk ke situ secara masif. Nah kemudian juga menyasar ancaman demografi. Nah kalau misalnya saya juga belum meneliti berapa persen dari komunitas Muslim yang terjangkit LGBT, kalau dari meneliti. Bayangkan itu terjadi dan lalu menjadi naudzubillah, menjadi kecenderungan generasi muda kita ke depan. Karena ngomong-ngomong, nanti di beberapa slide berikutnya saya sitir sedikit. Ini kan anak-anak kita ini kan sekarang lebih hafal artis-artis Korea dibandingkan para ulama-ulamanya. Jangankan ulama klasik pun, pahlawan nasional. Sampai ngerti hamka itu sinten. Sampai ngerti Hos Cokro Aminoto. Apa Hos Cokro Aminoto? Lah, tetapi ketika artis-artis Korea disebutkan namanya, wih langsung ngapal. Sampai seakun TikTok dan seakun Instagramnya. Dan sementara itu kondisi di Korea dan di beberapa negara itu mereka sedang menggembar-gemborkan apa yang disebut dengan ideologi
free child. Kalaupun berkeluarga, gak usah punya anak deh. Belum lagi ketambahan dengan kedepannya, lalu mereka punya orientasi seksual yang LGBT. Jadi ini perang demografi, Pak. Dan bayangkan 20-50 tahun ke depan, kecenderungan seksual anak-anak generasi bangsa ini cenderung kepada LGBT, na'udzubillahi min dzalik. Loh, terus siapa yang akan menjadi generasi penerus? Dan biasanya LGBT ini nanti dekat dengan narkoba. Bayangkan kok sing jadi anggota parlemen, sing jadi presiden, sadurunge rapat sakau dulu, kemudian diinjeksi baru minum narkoboinya itu, baru mereka rapat. Rapatnya gini. Na'udzubillahi min dzalik. Nah, ini ancaman demografi. Dan tentu saja kemudian infiltrasi asing. Dan ini kan wonten kecenderungan LGBT itu bukan penyelewengan, tetapi adalah HAM. Sampai tentang LGBT berarti menentang HAM, karena kecenderungan seksual itu bagian dari hak asasi manusia. Nah, keblinger. Kemarin kita menentang karena UI itu merilis satu hasil riset dan statement bahwa katanya LGBT, queer dan seterusnya itu bagian dari hak asasi manusia. Nah, kalau sudah perguruan tinggi mulai dari UI, nanti diikuti UGM, diikuti yang lain-lain. Sementara anak-anak kita itu kecenderungannya ingin kuliah di situ. Nah, terus gimana? Nilai-nilai agama. Baik. Nah, ini yang tadi disinggung. Saat ini wonten LGBT plus, wonten queer. Queer itu menolak semua level gender sebagai fitrah. Nggak ada yang fitrah itu gender. Queer. Laki-laki itu bukan fitrah sebagai laki-laki. Perempuan itu bukan fitrah sebagai perempuan. Jadi kalau di tengah jalan mau berubah jenis kelamin, ya nggak apa-apa. Itu bagian dari asasi manusia lah ini. Yang terjadi seperti itu. Dan ini gerakan itu yang disebut dengan gerakan queer. Kemudian intersex. Intersex itu kondisi anomali medis yang dimanipulasi jadi alat politik. Jadi LGBT itu kemudian diubah menjadi gerakan politik seperti tadi. Dan itu sudah dimulai di barat itu sudah. Makanya beberapa presiden itu yang semula menentang LGBT, nah itu pas lagi kampanye, setelah dilobi oleh LSM yang juga pegang suara para LGBT. Nah, di Indonesia itu mau diarahkan ke situ. Tapi alhamdulillah Pak Prabowo kemarin mengatakan mengeluarkan Kepres bahwa LGBT termasuk gerakan teroris. Pas Pak Prabowo ini. Kita dukung nih ini. Wonten malih aseksual. Aseksual ini wis ojo tertarik pada jenis kelamin yang sebagai fitrah, atau bahkan cenderung tidak punya ketertarikan seksual. Terus piye? Ya aseksual, nggak tertarik apa-apa. Terus sampai piye? Sibuk-sibuk. Disuruh nikah, nggak mau nikah. Dia membaca hadis Nabi Anika Husunnati, harapannya diubah. Anika Husantai Nabi. Iya, mau coba hadis malah keberingan. Nah, wonten malih panseksual tertarik koyok pitik lho.
tarik sepatu pitik itu sakarepe. Nah itu panseksual. Nah ini mudah-mudahan kita dilindungi oleh Allah untuk tidak berperilaku seperti ini. Termasuk fluid, non-binary, menganggap gender cuman perasaan sesaat. Bayangkan, sampai laki-laki, enggak laki-laki, perasaan gendernya sesaat aja. Saya kadang ingin jadi perempuan ya perempuan, ingin jadi laki-laki ya laki-laki. Nah ini fluid, ngalir. Pikir laki-laki sama perempuan jenis kelamin ini kok mengalir. Nah ini data. Jadi populasinya itu secara data faktualnya tersembunyi. Biasanya didata melalui proksi. Proksinya apa? Sakit HIV/AIDS dan apa namanya yang lain-lain terkait dengan penyakit kelamin. Menurut estimasi nasional Kemenkes mencatat sampai tahun ini jumlahnya 1 juta di Indonesia. Nah makanya memang betul kalau itu jadi gerakan politik, 1 juta suara kan lumayan. Untuk presiden 1 juta suara itu kan lumayan. Gitu. Dan ini terus meroket jumlahnya. Dan menurut informasi per hari itu bertambah jumlahnya. Nah ini harus kita lindungi ya anak kita. Nah ini kalau Pak cerita sedikit tentang apa namanya, bahwa itu tidak mesti dari keluarga tidak berada atau keluarga yang berada, itu enggak jaminan. Dan ini kemudian di Mojokerto bukan eksklusif penyakit kota Medan, ratusan kasus baru bermunculan setiap tahun hingga ke pelosok. Nah ini perlu hati-hati, karena ada sekarang misalnya anak-anak kita merantau kemana, kemudian pulang dan seterusnya, itu perlu ini. Nah peringatannya adalah angka yang terlihat di permukaan jauh lebih kecil dari realitas yang sebenarnya. Artinya 1 juta ini kecil sekali, bisa saja melampaui. Nah kemudian mengapa menjadi LGBT? Nah ini tinjauan psikologi dan sosiologi. Mitos gay gen, tidak ada gen mutlak, murni bentukan lingkungan. Jadi ini wonten upaya supaya gen itu bukan bukan gen. Jadi gen itu bukan gen, tapi gen itu bentukan lingkungan. Sehingga kemudian arahnya adalah membuat secara masif gerakan kalau lingkungan itu boleh permisif mempersilahkan orang gay atau orang lesbi. Nah kadang juga karena luka pengasuhan, sindrom fatherless, motherless, dan trauma masa kecil, mungkin mengalami pelecehan dan seterusnya. Nah ini juga adiksi pornografi. Nah ini yang tadi saya katakan berbahaya, medsos kita itu sudah tidak bisa dikontrol. Karena adiksi pornografi itu merusak dopamin otak untuk menjadi ketagihan. Nah kemudian wonten permissive society, berkedok privacy, kemudian itu kan privasinya orang lah, gak usah diganggu. Nah seperti itu. Ini pun jam sampai tadi. Nah ini termasuk peer pressure. Ada anggapan di band dianggap keren. Kenapa kamu LGBT? Band keren. Tapi LGBT kok keren. Gitu. Nah ini kemudian untuk komersialisasi dan identitas politik. Untuk istilah pink capitalism. Ini fashion sekarang kan kebanyakan pro LGBT, gitu. Yang perempuan dibikinkan baju yang agak ke laki-lakian, yang laki-laki dibikinkan baju agak ke perempuan-perempuanan. Dan biasanya di dunia fashion
LGBT itu marak karena para desainernya rodok kemayu dan kemenyek. Dan itu didanai dunia internasional dan pemerasan diplomatik, jadi ada intervensi diplomatik. Nah ini yang tadi saya katakan free child dan maraknya LGBT di Korsel dan di Eropa. Kemudian tadi LGBT itu bukan hak melainkan patologi. Ini harus sikap tegas kita. Jadi bukan kita itu menganggap LGBT sebagai bagian dari gerakan HAM. Nah, karena apa? Karena itu merusak dan karena itu kemudian kita perlu menganggapnya sebagai patologi. Nah, ini menarik, di Rusia itu juga dianggap sebagai teroris. Presiden Vladimir Putin itu mengeluarkan satu keputusan presiden juga yang menganggap LGBT sebagai organisasi ekstremis. Nah, bagaimana keluarga kita harus kita bentuk menjadi keluarga yang tahan terhadap LGBT? Nah, seperti Al-Quran, ayat ku anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nas wal hijarah 'alaiha malaikatun ghilazun syidadun la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Maka anak itu harus betul-betul kita proteksi. Sejak dini kita harus tegas memisahkan lintas gender mereka. Nah, ini masjid, RT RW juga perlu memiliki perhatian di sini. Nah, kita juga perlu. Nah, ini alhamdulillah MUI sudah membuat RUU, mengusulkan RUU kepada DPR untuk disahkan larangan LGBT. Nah, tapi di Indonesia ini kadang-kadang UU itu ribon. Jadi mudah-mudahan UU-nya nanti betul-betul bisa diterapkan. Nah, pas nih, lewat 5 menit. Ini slide yang paling kita tunggu-tunggu nih. Terima kasih atas kesabaran dalam mendengarkan materi kajian pagi ini. Matur nuwun sangat. Monggo kalau ada pertanyaan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kepada Bapak atau Ibu, barangkali ada yang bertanya. Yang belum pernah bertanya, saya semoga akan selesai. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Mohon maaf sebelumnya Ustaz. Ini pengalaman pribadi saya langsung. Pengalaman pribadi saya langsung. Waktu itu saya bekerja di luar Jawa. Sekitar tahun 81-82, 1981-82. Itu saya punya teman itu, ya maaf waktu itu saya nggak ganteng, tapi saya punya teman itu ganteng, saking gantengnya sampai kelihatan cantik. Tapi gayanya juga laki-laki, Ustaz. Berjalan 1-2 tahun, 3 tahun, ternyata itu suatu saat pas waktu ingat saya malam minggu, dia tidur di rumahku. Nah, ternyata suatu malam itu, mohon maaf ini agak tabu, dia meraba-raba alat saya. Jadi saya tak sekali 2 kali saya takut akhirnya. Akhirnya saya putuskan sampai saya keluar dari perusahaan tersebut gara-gara itu. Nah, padahal selama setahun 2 tahun tidak kelihatan dia itu, mohon maaf, dia tingkah lakunya seperti cewek itu tidak. Cuman dia saking baiknya, habis gajian pada sama-sama gajian, diajak makan, diajak ke toko, belikan baju, Nah, itu akhirnya saya dapat. Kalau saya agak curiga gitu, ternyata suatu malam ya itu kejadiannya. Nah, itu dia merupakan kodrat apa pikiran, memang pikiran dia sendiri apa gimana.
sudah kita ajarkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Langsung jawab. Oke. Alhamdulillah panjenengan langsung menghindar. Alhamdulillah. Terus panjenengan kemudian tidak terjebak dalam hubungan terlarang LGBT. Memang perlu ditanya ya kok, tapi rata-rata memang orang tertarik kepada sesama jenis itu bukan kecenderungan, tapi apa namanya? Dia membiasakan dirinya untuk masuk ke dalam situ. Nah, kata panjenengan mau menghindar kan jadi terhindar ya. Tapi ketika orang keasikan di situ, bahkan kemudian dalam beberapa kasus ini ada kasus di Jakarta, pas pulau pas di Jakarta, 2 kasusnya, karena memang kemudian konsultasi sama kami. Yang satu mahasiswa ini memang dalam tanda kutip dipelihara oleh bos besar dan itu butuh uang gitu. Jadi memang ada kecenderungannya awalnya begitu. Dan awalnya mahasiswa ini juga nggak terlalu curiga. Kok dikasih uang, berbuat baik, dibayar di kuliahnya dan seterusnya. Tapi lama-lama kejebak di situ dan dia bergantung pada kondisi ekonominya itu, lalu masuk ke perangkap itu. Terus sampai kemudian disimpulkan oleh penelitian kayak gitu tuh kadang-kadang ada kecenderungan ekonominya. Tapi faktanya juga hanya sedikit yang seperti itu. Ada juga faktanya yang tadi sama seperti yang diceritakan tadi. Ini orang mahasiswanya mahasiswa kedokteran, ini malah mahasiswa kedokteran punya hubungan dengan profesor yang pengusaha juga. Wah, ini kan luar biasa. Ini sama-sama kayanya. Nah, mahasiswa kedokteran itu kan paling enggak berapa gitu biaya menjadi mahasiswa kedokteran. Kaya juga, dari keluarga kaya, bahkan klinis. Tapi terjebak juga. Dan mereka konsultasi itu karena mereka kemudian kena HIV/AIDS. Dan lalu mereka ingin tobat. Ya pertobatan itu kan harus lari sama seperti jadi kan segera menghindar. Ini mau menghindar ditelepon seperti mengalami lingkaran setan kayak butuh gitu. Gimana kalau sudah kayak begitu kan rumit. Maka penyelesaiannya harus penyelesaian yang dikat langsung. Gitu. Nah, habis itu kita cut dan memang habis itu nggak tahu seperti apa kondisinya. Tetapi anak ini lulus, ya nggak tahu sekarang karena kena HIV, AIDS itu obatnya belum ada gitu kan. Nah seperti itu Bapak Ibu. Nah ini perlu kita sadarkan kepada kita semua bahwa dampaknya itu memang tidak sekedar mental, tapi penyakit yang belum ada obatnya itu. Nah, kalau sesama laki-laki itu kan memasukkannya itu, ngapunten, itu kan ke tempat yang tidak pada mestinya. Yang itu belum lagi kadang-kadang pakai entah apa, dan itu ditindaklanjuti dengan narkoba, jarum suntik dan seterusnya, yang itu nggak sehat juga. Nah disinilah maka kemudian Bapak Ibu sekalian dan anak-anakku semuanya jangan sampai terjebak ke keinginan bahkan membuka situs yang terkait dengan itu, jangan sampai. Terus itu untuk disebut sebagai kecenderungan atau perlu diteliti dan ditanya ke orangnya langsung. Tetapi kalau melihat tadi itu seperti keasikan gitu, lalu terjebak dalam situasi ini. Atau bisa jadi dikecewakan gitu. Jadi kecewa gitu. Kemudian nggak ada perempuan yang bisa dipercaya. Misalnya percaya sama laki-laki, iya percaya sama laki-laki. Padahal juga nggak semua laki-laki bisa dipercaya.
Monggo, sampun. Mungkin penanya yang lain dari ibu-ibu. Ya, Mana nih ibu? ada. Oh ada. Monggo. Saya oper. Pelanggaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Pak menjaga anak kita jangan sampai terjerumus kepada perlakuan LGBT? Sampun. Teman-teman ya, monggo digabung pun. Terima kasih. Saya menanyakan Ustaz, bagaimana peran orang tua dalam menjaga fitrah dalam LGBT pada anak yang ada di rumah supaya tidak terjerumus dalam masalah itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wonten malih ibu-ibu? Sampun nggih, cekap nggih. Baik. Pertanyaannya hampir mirip. Nggih, pertanyaan hampir mirip. Oh, mboten kasihan. Oh, nggih, monggo. Bagaimana cara membukan rasa ikhlas dengan Rasa ikhlas? menunjukkan rasa ikhlas pada diri kita dengan ujian Dengan ujian LGBT. Ujian LGBT. Oke, namun ya. Baik. Dua pertanyaan yang barusan hampir mirip, meskipun lebih umum dan juga lebih khusus di keluarga. Kalau jawab ngeten. Keluarga itu kan dalam Islam disebut usrah. Oke, usrah. Kadang disebut al, kadang disebut ahl. Nah, itu masing-masing berfungsi. Usrah itu berarti anak dan orang tua itu harus terbangun komunikasi saling percaya. Dan makanya orang tua tidak boleh sering memarahi anaknya. Dan tidak boleh sering komentar terlalu pedes. Ini pun komentar terlalu pedes. Tambahi sambal. Lah, supaya apa? Supaya anak itu bisa bercerita. Lah kadang kalau kita sering marahi, dikit-dikit dikomentari, lah itu umumnya anak kemudian malas. Ah mau kok cerita sama bapak kalau ibu, sama ayah sama bunda, dikit-dikit dikomentari, dikit-dikit dimarahi. Akhirnya anak itu nggak mau cerita. Nah sebagai usrah, maka jagalah komunikasi yang baik antara orang tua dan anak. Nah kadang anak itu mungkin berkata, mungkin berkata kasar, mungkin pengaruh medsos, pengaruh tontonannya. Gak apa-apa, orang tua ya harus sabar aja. Gak usah marah-marah sampai membalas dengan kata-kata pedas gitu. Nah kalau kita balas dengan kata-kata pedas itu lahir dari diri kita. Nah artinya kan mengkritik diri kita sendiri. Nah ini pertama, terus menjaga komunikasi yang baik dengan anak. Nomor kali, Bapak-Ibu sekalian, kita ini harus menjadi keluarga yang hangat. Keluarga yang hangat itu apa? Keluarga yang dipercaya oleh anak-anak kita ketika ada masalah di luar, dia kembali ke keluarga. Bukan justru kembali ke temannya. Lalu temannya bisa memberikan solusi. Kalau malah temannya tidak memberikan solusi, solusinya malah menyesatkan. Misalnya, aku tuh seneng ikut tapi kok misalnya, terus tiba-tiba temennya konsultasi sama temennya, wes memang gak ada laki-laki yang bisa dipercaya, misalnya, akhirnya percayanya sama perempuan terus jadi LGBT. Alhamdulillah. Nah,
kehangatan keluarga itu adalah ditopang oleh apa? Mulai sholat bareng, subuh-subuh itu dibangunkan bersama, kemudian ngaji bareng. Sinau memang dalam tahap-tahap yang masih pelajar, sinau sama. Kalau sudah merantau dan itu mahasiswa atau anak yang sudah bekerja, upayakan paling enggak telepon itu sepekan sekali supaya tetap terhubung. Kalau mau sehari sekali bukan merokok, sehari 3 kali seperti minum obat juga malah lebih bagus hubungan dengan keluarga. Nah, kemudian yang ketiga, yang poin terakhir, keluarga itu juga harus saling menolong. Kalau sudah sama-sama dewasa, keluarga kandung itu mungkin tinggalnya jauh entah di mana, kemudian saling terhubung. Kalau ketika butuh itu lalu terbantu, itu kan hubungan keluarga menjadi saling. Nah, disitulah sebenarnya hubungan yang kemudian saling ta'awun, saling menolong, itu dapat menopang kekerabatan dengan kuat. Dan kalau terjadi hal-hal yang seperti LGBT itu bisa saling menasihati. Nah, paling terakhir pertanyaan yang soal ikhlas tadi. Kalau mau milihnya supaya ikhlas, kalau kena musibah LGBT, karena bohong. Kok ini rada ini, kalau milih ini, nanti bisa salah paham saya menjawabnya ini. Untuk ikhlas ketika kena musibah LGBT. Oh, ujian. Bagaimana caranya ikhlas ketika menerima ujian? Ujian itu ketika kita respon awal reaksi itu sebenarnya manusiawi. Jadi misalnya ketika kita dapat apa yang mengecewakan, kita kecewa. Itu manusiawi. Ketika mendapatkan sesuatu yang menggembirakan, bergembira banget. Itu manusiawi. Tapi tuntunan kita adalah, tuntunan Islam adalah ketika sudah punya respon reaksi awal, nah tindak lanjutnya itu yang penting. Jangan terlalu terpuruk ketika mendapatkan sesuatu yang mengecewakan, karena kalau terpuruk itu tanda-tanda tidak ikhlas. Jangan terlalu bahagia berlebihan sampai kemudian hura-huranya itu wah berlebihan. Itu juga tanda kita tidak ikhlas menerima karunia kebaikan kebahagiaan dari Allah. Nah, ikhlas itu bukan hanya terkait dengan sesuatu yang tidak menyenangkan. Yang menyenangkan pun juga ada kaitan sama ikhlas. Ikhlas itu artinya kalau dari surah Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad. Salah satu tafsir dari isi tafsir itu, misalnya dari Syekh Al-Qurtubi atau Syekh Tabari, beliau mengatakan Qul huwallahu ahad, al-amru wasya'nu Allahu ahad. Itu artinya apa? Segala hal yang menimpa kita dan keadaan yang ada pada kita, Allahu ahad, kita sandarkan sikap kita kepada Allah SWT. Artinya ketika sedih tadi jangan terpuruk. Ketika terpuruk itulah sesungguhnya kita tidak ikhlas dalam menjalani syariat Allah. Begitu pula ketika bahagia kita terlalu hura-hura yang melampaui batas, itu juga termasuk kategori nomor kategori kita tidak ikhlas dalam menerima karunia kebahagiaan dari Allah SWT. Jadi ikhlas itu adalah dalam dua aspek itu. Karena kita hati ini harus tetap fokus kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nonton gini, sampun cekapin, sampun jam itu lewat nih. Ada satu pertanyaan, namanya sangat bersemangat tadi. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau diberikan bonus waktu. Ya, nampaknya kami semua harus berterima kasih pada Ustaz memberikan materi ini, karena materi ini berkaitan langsung dengan lokasi atau lokasi geologis kita. Pertama di timur kita
kita ada sumber porong. Kedua, di barat kita ada Bojonegoro, ke selatan sedikit kita ada kabupaten apa? Banyuwangi juga. Jombang ya? Ke barat sedikit. Ke barat, Cepu ya, barat Cepu. Secara geologis macam itu dan secara sejarah geologis juga di timur kita ini di wilayah Sidoarjo juga selatannya Porong kan, barat itu juga pernah muncul lumpur. Lebih lama lagi itu dulu pernah kajian dalam disampaikan bahwa Majapahit itu dipindahkan ke Jawa Tengah sana atau ke Jogja karena ada fenomena di daerah Pertanyaan monggo bisa langsung. Nah, ini terkait LGBT. Mundur ke belakang sedikit ke mana likuifaksi di daerah Palu itu juga merupakan teguran dari Allah Subhanahu Wa Taala. Daerah itu cantik sekali, baru menuju dari ke sana. Kemudian ada hal yang kedua mengenai Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 KUHP yang terbaru itu mengenai perzinahan, yaitu pasal 411 dan pasal 412 yaitu kohabitasi, tinggal bareng pacar atau co-living ya, hanya bisa dilaporkan oleh suami sah atau istri sah, orang tua kandung dan tidak anak kandung. Yang keempat, unsur keempat ini nggak ada, yaitu masyarakat setempat. Nah, ini dua hal ini mengenai perzinahan dua-duanya. Mohon diberikan pencerahan kepada kami karena gaungnya di daerah itu penolakan itu nampaknya nggak ada. Kita punya banyak ormas Islam yang besar, namun bisu, mohon maaf, nggak ada penentangan semacam beberapa negara itu yang menentang tentang LGBT. Dan Pak Putin juga menyampaikan demikian. Alhamdulillah Presiden kita memberikan penolakan juga. Mohon pencerahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, matur nuwun ini notifikasi yang sangat bagus. Jadi kembali ke sejarah dari notifikasinya, dan kita ini memang sebagai bangsa pernah besar dan jejaknya ada di sini. Jejaknya itu ada di sini. Saya itu kalau masuk menuju Mojokerto terus terang ada merinding. Oke, saya setuju. Dan saya perjalanan ke selatan kalau ke arah Mojokerto itu saya senang sekali. Nggak tahu ada keterhubungan apa, tapi saya tuh senang sekali. Senang. Dan selalu merinding, selalu merinding. Sampai saat ini kalau merinding. Jadi bangsa yang besar itu ternyata kalau kita cek dan pernah runtuhnya juga kalau kita cek itu cuma dua mawar faktornya. Pertama, faktor yang utama tidak lagi concern terhadap ilmu yang diamaliyahkan menjadi dua, amaliyah untuk pribadi dan amaliyah untuk karya. Kita ingat runtuhnya Majapahit karena itu. Kita ingat runtuhnya Sriwijaya yang agak ke belakang juga itu. Runtuhnya Islam di zaman Bani Umayyah dan Bani Abbasiyah juga itu. Jadi dua itu. Pertama, ilmu yang kemudian tidak diamaliyahkan ke diri kita sendiri dan melahirkan karya. Dan karya itu bisa karya buku ataupun karya legasi yang bisa diwariskan. Nah, di sini ada munala. Munala ini mengingatkan kita kepada sesuatu yang luar biasa gitu. Artinya karyanya juga harus berupa karya tulis. Nah, hari ini umat Islam jauh dari itu. Terus yang kedua, keruntuhan sebuah negara itu terjadi karena kita itu secara spiritual tidak terhubung lagi sama yang di atas. Rutinitas spiritual sering dilakukan, tapi tidak untuk terhubung kepada yang di atas. Ini bahaya sekali. Nah, Masya Allah, mudah-mudahan kita bisa kembali ke situasi itu sehingga kemudian kejayaan itu muncul. Nah, kemudian kembali ke tadi pertanyaan intinya.
ini sebenarnya waktu KUHP yang pertama, yang terakhir ini disahkan, perjuangannya sangat luar biasa. Oh, perjuangannya panjang sekali, termasuk poin yang keempat tadi. Loh, ini ormas ini kok nggak diletakkan di situ gitu, sehingga kemudian kita berjuang, tapi tertolak dengan asumsi paradigma bahwa sesuatu yang menyangkut seksuality itu privacy. Nah ini kan bahaya sekali, makanya saya tadi nyebut-nyebut terus. Itu bahaya, dan kalau privacy kan berarti hanya yang terkait saja yang dilibatkan, masyarakat nggak boleh dilibatkan. Gitu. Nah kemarin sempat mau di judicial review, tapi judicial review itu kan kita bertanya, undang-undang UUD mana yang mau dijadikan landasan untuk judicial review? Nah ini kembali ke perdebatan yang sampai sekarang belum selesai. Tapi alhamdulillah soal LGBT kemudian di-bypass sama Pak Presiden. Yang temennya Putin, Pak Presiden Prabowo ini juga temennya Putin. Dan itu menariknya setelah beliau dari Rusia kan, pulang ada kasus LGBT lalu beliau keluarkan Kepres dan melampaui Putin. Putin menyebutnya ekstremis, Pak Prabowo menyebutnya teroris. Wah ini terminologinya lebih dahsyat dampaknya. Nah maka kita doakan saja lah, kita doakan mudah-mudahan kita semua secara kultural dan secara keluarga itu dapat menjaga anak-anak kita dari perilaku-perilaku seperti itu. Maka termawagi hadanallahu wa iyyakum wal 'afwu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih Ustaz atas pemaparannya yang sudah disampaikan oleh kita hari ini. Sangat bermanfaat, sangat inspiratif, dan sangat membuka cakrawala kita tentang dunia LGBT. Ini memang bahaya laten yang harus kita hindari. Terima kasih Ustaz, kami mengucapkan jazakallah khairan katsira. Mudah-mudahan jenengan selalu diberikan kesehatan, kesabaran, dan juga terus diberikan kekuatan untuk berkarya. Dan yang terakhir, agar tidak kapok diundang ke Pondok Kelapa Ustaz. Beberapa saat depan kita minta untuk hadir lagi di Mojokerto. Baiklah, para bapak dan ibu sekalian, jamaah yang dimuliakan oleh Allah, sedikit pemberitahuan bahwasanya untuk kajian Safari Dakwah 3 Anur yang akan datang bulan Agustus, insya Allah yang hadir kepada kita yakni Ustadz Lutfanuddin LC dari Sragen yang merupakan imam besar Masjid Raya Al-Falah Sragen dan juga Majelis Tabligh PDM Kota Sragen. Nah, insya Allah kita segera siapkan flyernya dan pengumumannya. Kami ucapkan terima kasih atas kehadirannya kepada seluruh jamaah, dan untuk bisa menikmati pecel dan kopinya, monggo silakan sambil dinikmati. Kami selaku pembawa acara mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya dan mohon maaf sebesar-besarnya atas segala tutur kata yang terucap. Billahi fi sabil haq wastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.